Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat terjadi secara bertahap, mulai dari rongga mulut, kerongkongan lambung, usus, hingga anus. Pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Jika mengunyah dilakukan lebih lama oleh amilase, karbohidrat umumnya langsung diubah menjadi maltosa. Perlu diketahui bahwa amilase bekerja optimal pada pH ludah netral. Selanjutnya tenggorokan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Karbohidrat hanya lewat dengan mudah dalam hitungan detik karena saluran esofagus sangat licin akibat cairan mucus yang dihasilkan dindingnya. Selanjutnya, lambung. Dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima oleh lambung, kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung yang bersifat korosif. Pencampuran karbohidrat, asam lambung, dan makanan lain terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Cairan karbohidrat yang bercampur dengan makanan lain kemudian disebut dengan istilah chymus. Yang keempat, usus halus. Proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting yang mana organ ini masing-masing memiliki peran berbeda. Organ tersebut antara lain duodenum, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Chymus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke duodenum untuk kemudian dicerna lebih lanjut. Proses pencernaan karbohidrat dalam usus duodenum dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopepsin dan enzim amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Setelah duodenum, proses pencernaan karbohidrat telah berwujud disakarida ini kemudian dilanjut oleh organ selanjutnya, yakni usus jejunum. Di dalam organ ini disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakarida yang terjadi pada getah usus halus hasil sekresi dinding-dindingnya. Pemecahan disakarida tergantung pada jenis dan jumlahnya, yaitu maltosa menjadi 2 mol glukosa dengan bantuan enzim maltase, laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa dengan bantuan enzim laktase, sukrosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan enzim sukrase. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakarida kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Ampas makanan yang sari karbohidratnya telah diserap oleh usus selanjutnya berlalu menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasi oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah karbodioksida, hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah menguap, serta asam asetat, asam propinat, dan asam butirat. Fermentasi yang meningkat di dalam kolon menghasilkan banyak gas karbodioksida yang kemudian keluar sebagai flatus. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang melalui anus sebagai tinja. Jadi karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Lalu monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut.
Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.